Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan serta teman-teman kelas 3A yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berdiskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galuh Ratri Rakasiwi, selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Galuh Ratri Rakasiwi, dan teman saya Resa Septiani. Kami akan membahas mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai saja presentasi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Resa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan keuangan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan, dan sumber-sumber keuangan pendidikan. Di sini yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan proses perencanaan, pengumpulan, alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana yang didukung untuk pendidikan dalam skala institusi atau organisasi. Nah, dikutip dari artikel Nur Komariah yang berjudul Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. Menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Nah, Sulistyorini juga memaknai manajemen keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Sementara itu, dalam arti luas, manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai ke pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian ada ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, menurut Arwil Dayanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni penyusunan atau perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Kita bahas perencanaan anggaran terlebih dahulu. Nah, perencanaan anggaran itu merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, dalam penyusunan anggaran pengelolaan keuangan, perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelolaan keuangan juga memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu hemat sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang kedua terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, yang ketiga tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, kemudian
kegiatan yang kedua yaitu perencanaan pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal. Yang pertama yaitu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan penerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Nah, ada beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah, yaitu buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan. Kemudian, kegiatan yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Nah, pemeriksaan atau auditing ini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing, yakni yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, pemeriksaan atau audit. Operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Nah, kegiatan yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwil Dayanto DKK, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada yang pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan, yang kedua Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah atau BAKD, dan Dinas Pendidikan Daerah, dan lain-lain. Kemudian sumber-sumber keuangan pendidikan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua orang tua, kemudian yang ketiga siswa atau peserta didik. Yang kedua orang tua siswa atau peserta didik, yang ketiga masyarakat. Nah, di sini yang pertama yaitu pemerintah. Sumber keuangan pendidikan dari pemerintah adalah berbagai bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan di tingkat nasional, regional, atau lokal. Tujuan dari dukungan keuangan ini adalah untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong pemerataan pendidikan di seluruh masyarakat. Nah, biasanya bentuk umum sumber keuangan pendidikan dari pemerintah tuh seperti anggaran pendidikan, beasiswa dan hibah pendidikan, program bantuan keuangan, subsidi pendidikan, dan pendidikan gratis atau subsidi biaya sekolah.
Yang kedua yaitu orang tua. Sumber keuangan pendidikan dari orang tua merupakan kontribusi finansial yang diberikan oleh orang tua atau wali murid untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Hal ini merupakan sumber utama pendanaan pendidikan bagi banyak keluarga, terutama di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Orang tua biasanya menyiapkan dana untuk biaya sekolah, buku pelajaran, seragam dan peralatan sekolah, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, pendanaan masyarakat ini misalnya secara sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah ataupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Reza atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, menurut yang pertama itu ada transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan. Nah, adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Lalu prinsip yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Terdapat 4 pilar utama yang menjadi syarat utama akuntabilitas, yaitu yang pertama adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola keuangan pendidikan. Lalu yang kedua, adanya standar kinerja pengelola keuangan dalam hal melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan pelayanan cepat. Lalu yang keempat, regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan. Lalu untuk prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip efektivitas, yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas guna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan sifat hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu untuk prinsip yang keempat, itu ada prinsip efisiensi, yaitu berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil.
dilihat dari penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien ketika mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya, namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan jika dilihat dari segi hasil kegiatan pendidikan, dapat dikatakan efisien apabila dapat memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya tertentu untuk memberikan hasil yang terbaik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu untuk prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, ada yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk prinsip yang pertama yaitu ada prinsip keadilan, yaitu besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Lalu ada prinsip transparansi, yaitu menekankan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, baik yang berkaitan dengan sumber keuangan pendidikan, jumlah, rincian kegunaannya, maupun pertanggungjawabannya. Lalu yang ketiga ada prinsip efisiensi, yaitu mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya, waktu, pikiran, biaya dengan hasil. Lalu yang terakhir ada prinsip akuntabilitas publik, yaitu pemanfaatan keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tugas pengelola keuangan. Menurut Junet Rastafara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni ada otorisator, ordonator, dan juga bendaharawan. Yang pertama, otorisator. Otorisator adalah pejabat yang diberi kedudukan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada penerimaan dan pengeluaran anggaran. Lalu yang kedua, ordonator, yaitu berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan. Lalu bendaharawan, yaitu berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Lalu ada juga proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Proses pengelolaan keuangan ini meliputi yang pertama ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran berbagai pembelajaran berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar, merupakan tujuan penting untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua ada strategi mencari sumber dana sekolah, yaitu strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah, diantaranya dengan membangun koperasi, membuka kursus, atau mengajukan proposal kepada pemerintah dan penggalangan dana. Lalu yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Dana yang telah dikumpulkan kemudian dibukukan dan diagendakan untuk dimanfaatkan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Lalu ada pengawasan dan evaluasi anggaran, yaitu sejumlah kegiatan yang tersusun secara sistemik dan sistematis. Diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan, agar anggaran digunakan sebagaimana mestinya dan secara efektif serta efisien. Lalu ada pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah merupakan laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Lalu ada kebijakan dalam
pengelolaan keuangan pendidikan. Terdapat sejumlah kebijakan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia. Beberapa pasal dan bab dalam undang-undang ini mengatur pengalokasian dana pendidikan, sumber pendanaan, dan tanggung jawab pemerintah dalam pendukung pendidikan. Lalu, ada juga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mencakup standar pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk penentuan dan pengalokasian dana pendidikan. Hal ini melibatkan penetapan standar biaya pendidikan dan pembagian alokasi keuangan untuk berbagai tingkatan pendidikan. Lalu ada juga kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah atau BOS. Peraturan ini merinci teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah sebagai salah satu bentuk dukungan keuangan pemerintah untuk sekolah. Hal ini mencakup ketentuan mengenai penyaluran dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban sekolah terkait dengan bantuan operasional sekolah. Lalu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah, peraturan ini memberikan pedoman bagi sekolah atau madrasah dalam mengelola keuangannya, termasuk dalam regulasi pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di tingkat sekolah atau madrasah. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK 02/2020 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Peraturan ini memberikan panduan teknis untuk pengelolaan keuangan sekolah dengan menetapkan prinsip-prinsip, tata cara, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan di tingkat sekolah. Mungkin cukup sekian untuk materi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan. Dipimpin oleh oleh moderator ya. Baik, Pak. Ya. Untuk penanya yang pertama ada Sarmila. Kepada Sarmila dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Sarmila dari kelompok 2, izin bertanya, mengapa diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik guna untuk mengembangkan sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih Sarmila. Untuk selanjutnya, silakan Melisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Pangesti Wijaya dari kelompok 3. Mau bertanya, apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghambat terhadap kemajuan pendidikan kita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Revina. Baik, terima kasih. Saya Revina dari kelompok 6. Saya izin bertanya, apa hal yang harus dilakukan dalam proses pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Aprilia dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin masuk. Nama saya Aprilia Maharani dari kelompok 12. Izin bertanya, apa
sumber pendanaan sekolah negeri juga ada yang berasal dari orang tua dan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Laura dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Fidela dari kelompok 5 izin bertanya, seperti apa instrumen keuangan yang sebaiknya dipilih untuk dana pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Barokah Hamdalah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara pengelolaan keuangan sekolah yang efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Talenta Valentina Kristi dipersilakan. Oke, baik. Izin saya Talen dari kelompok 9 izin bertanya. Dalam prinsip pengelolaan keuangan itu ada poin efektivitas. Nah, selama ini maksudnya kayak penerapannya kira-kira poin itu tuh udah terlaksana dengan baik atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Farha dipersilahkan. Saya izin masuk, izin memperkenalkan diri, saya Farha dari kelompok 6, izin bertanya, mengapa keuangan sekolah harus dilakukan secara transparan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Farha. Sebelumnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum menyampaikan pertanyaannya akan kami tunggu. Berapa kelompok lagi yang belum? Punten Galuh, izin menyampaikan pertanyaan buat kelompok 1. Oh iya. Iya, jangan sampai tidak bertanya, nanti nilainya kurang. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Dadang dan yang presentasi, karena handphone saya mati, izinkan menyampaikan pertanyaan dari kelompok 1. Saya Sheila Aulia, izin bertanya, bagaimana jika prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan tersebut itu tidak terpenuhi salah satunya? Apakah yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Sheila atas pertanyaannya. Ini Talenta sudah bertanya. Ini Risa nih. Sudah Pak, tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Barokah sudah bertanya. Barokah nih. Siapa yang belum bertanya? Kelompok mana yang belum bertanya? Halo? Halo, kelompok berapa yang belum bertanya? Bapak mohon maaf, ada yang izin untuk ngelis pertanyaannya di grup saja karena lagi ada kegiatan katanya Pak. Ya, boleh. Boleh. Iya, langsung aja dijawab pertanyaannya kalau gitu ya. Baik Pak, mau jawab pertanyaan dari Sarmila. Tadi pertanyaannya, mengapa dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk pengembangan sekolah? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu pengelolaan keuangan yang baik penting untuk pengembangan sekolah karena dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan transparansi, memungkinkan perencanaan yang efektif, serta memberikan kesempatan untuk investasi dalam fasilitas, sumber daya manusia, dan program pendidikan yang lebih baik. Ya. Gimana Teh Sarmila, apakah nggak sudah usah cukup dikonfirmasi, jawabannya?
Nggak usah Baik, Pak. dikonfirmasi. Ya. Kemudian kepada Galuh Ratri mau jawab pertanyaan dari Revina. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Revina. Tadi pertanyaannya adalah apa hal yang harus dilakukan dalam proses pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan pendidikan. Nah, untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan pendidikan, itu penting untuk melakukan audit reguler, menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana, memiliki sistem pelaporan yang jelas, melakukan pengawasan yang ketat, serta memberikan pelatihan kepada staf terkait tentang tata kelola keuangan yang baik. Ya, satu lagi. Satu lagi mungkin akan dijawab oleh saya. Pertanyaan dari Melisa. Pertanyaannya yaitu, apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghambat terhadap kemajuan pendidikan kita? Nah, jawabannya yaitu beberapa permasalahan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia antara lain biasanya kurangnya anggaran yang memadai, terus kesenjangan pendanaan antar daerah, terus terbatasnya akses pendanaan untuk fasilitas dan sumber daya, serta keterbatasan dalam pendanaan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi pengelolaan keuangan ini hal yang sangat penting ya. Bahkan banyak sekali permasalahan-permasalahan akibat dari penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah. Ya, banyak kepala sekolah yang dipidanakan. Nah, itu karena tadi pengelolaan keuangannya nggak benar. Jadi kan prinsipnya 3 ya, transparansi, akuntabilitas, satu lagi, terencana dengan baik gitu ya, efektif, efisien ya. Tentu ini kalau tadi pertanyaan bagaimana kalau salah satu prinsip ya kembali kepada tujuan pengelolaan pendidikan, pengelolaan keuangan ya. Untuk apa jawabannya itu. Jadi pertanyaannya jangan itulah. Cuma terlalu sering diulang-ulang. Nah, jadi itu mah karena jawabannya sudah ada di teori tadi ya. Nah, ada hal yang menarik apabila Anda cermati, karena dari pengelolaan keuangan sekolah ini tercermin pada rencana anggaran pembiayaan sekolah RAPBS. Saya minta Anda mencari RAPBS ya, tidak harus yang terbaru 2 tahun ke belakang lah, karena mungkin sensitif kalau harus nanya ke sekolah mengenai RAPBS yang lama saja. Kemudian setelah Anda dapatkan, Anda salin ya, salin RAPBS-nya, biasa ditulis tangan. Setelah itu analisis. Ya, apa yang perlu dianalisis? Pertama berkaitan dengan sumber pendanaan sekolah dari mana saja, ya. Untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Nah, ya, ada kolom-kolomnya. Kemudian bagaimana cara penggaliannya? Menggali dana itu bagaimana? Kita mengenal ada sumbangan, ada iuran. Nah, kita lihat di perundang-undangan, boleh nggak? Walaupun tadi disebutkan sumber dana itu bisa dari pemerintah, khususnya untuk negeri ya, orang tua, siswa, atau masyarakat. Tapi tentu saja harus diatur, aturan mainnya harus jelas. Ya, nah coba lihat di undang-undang berkaitan dengan Permen berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan ya. Nah itu coba dicermati. Jadi tadi analisis sumbernya, peruntukannya, dan bagaimana cara menggalinya. Kemudian yang kedua soalnya cari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
Ya, walaupun tadi sudah disebutkan ya, ada yang dari pusat seperti BOS, ya, ada yang dari mana bosnya juga, ada yang dari kabupaten kota, misalnya biasanya sebut BOSDA, atau dari yayasan, maka dari orang tua, ya. Nah itu lihat di sana di peraturan itu. Ini berkaitan dengan pengolahan keuangan sekolah ya, tugasnya 2 tambah kuis. Ya. Paham nih? Halo? Paham, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jangan lupa kasih, di Pak. screenshot dulu. Iya, Pak. Hadiran. Oke, cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.